yaitu manusia yang hidup di padang gurun. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Hujat-hujat ya agama kita ya. Kok saya menghujat apanya, Bang? Saya bertanya. Setiap hari kamu itu merokok. Ya memang itu tugas saya. Itu tugas saya. Saya diutus untuk itu. Itu kan. Saya ini diutus untuk menjelaskan, untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Kamu itu setan setiap hari. Enggak dong, saya diutus untuk membersihkan Yesus yang asli dari orang kafir kayak Anda. Kambing. Nah, itu kan mulutnya kambing lagi. 2 Petrus 2, 19, 20, 21, 22. Kristen disebut babi dan anjing di situ, Bang. Anda disebut anjing sama babi di situ, saudaraku. Kamu ngomong ayat-ayat kitab kamu aja, jangan ngomong-ngomong. Lah kenapa Anda sensi kayak setan? Setan itu tidak mau dibongkar rahasianya, Bang. Setan itu selalu nyamar-nyamar. Kalau diganggu penyamarannya ngamuk, abangku. Itu setan gitu. Abang inilah. Saya kan cuma bertanya, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Tinggal Anda jawab, naik drone apa segala macam. Dia nggak sadar kalau yang dia sembah itu makhluk padang gurun. Gak malu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, malam Bang. Bisa buka kameranya Bang? Malam. Buka kamera Bang. Jangan kayak tadi maki-maki kita. Ayo Bang. Semangat Bang, semangat. Halo, Saudara Hendra. Ya. Halo. Dari sekte mana Bang? Katolik apa? Iya, Nasrani nggak ada sekarang. Nasrani Bang, udah habis. Yang ada Kristen, Katolik. Jadi kamu yang tahu, kamu tanya, saya jawab. Iya, karena Nasrani itu munculnya di Al-Quran Bang, nggak ada di Bible Anda. Jangan tipu-tipu lah abangku. Dari nama aja sudah nipu-nipu, nggak bagus gitu Bang. Jujur aja, gue jadi Kristen bilang Kristen, Protestan, Advent, Katolik. Jangan kayak gitu. Ini diskusi ilmiah, bukan maki-makian. Oke? Maki siapa? Nah, tadi abang mengatakan itu. Saya sembrono katanya. Saya justru meluruskan, tidak ada Nasrani itu di Bible Anda. Nasrani itu di Al-Quran. Abangku itu pengikut Nabi Isa Bang. Abang kan bukan pengikut Nabi Isa. Abang pengikut Paulus. Jadi abang cocoknya Kristen. Oke, terus apa lagi? Nah itu jawab pertanyaan tema. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Silakan. Tujuan pertanyaanmu apa? Supaya kita tahu siapa di belakang penyaliban itu, Tuhan atau setan. Ada pertanyaan karena dia nggak tahu. Ya. Ada pertanyaan karena dia mau tahu. Iya. Ada pertanyaan hanya mau memprovokasi. Ya, terus? Ada pertanyaan supaya dia mau sadar, mau ikut. Karena ketidaktahuan. Terus? Tujuan pertanyaanmu apa? Tujuan pertanyaan saya ingin tahu apa yang bercongol di dalam diri Anda sampai Anda percaya kepada karya setan. Jawab. Bahasamu ada lebih baik dari congol tadi. Kamu tanya bahasa lebih baik. Lukas 22 nomor 3. Iblis merasuki Yudas sampai dia menyerahkan Yesus. Itu loh. Makanya belajar.
orang yang berpikir Yesus akan disalibkan, kata Yesus itu adalah iblis. Makanya saya ingin tahu apa yang merasuki abang sampai percaya kepada karya iblis. Silakan Anda jawab. Makanya aku tanya tadi, tujuanmu ini sekarang apa? Setelah kamu tahu, Saya kan sudah, abangku, mau abang, sadarkah? Atau abang, hanya menguji? tujuanku itu pingin tahu Setelah apa alasan Anda beriman percaya kepada karya iblis. Oke, setelah kamu tahu kepercayaan itu, terus bagaimana lagi? Supaya misionaris itu tahu diri, jangan lagi punya aksi memurtadkan orang Islam. Hubungannya denganmu? Iya, hubungannya dengan saya jelas, perintah Tuhan saya untuk kemudian menyeru kepada manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran, menghindarkan mereka, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udah benar. Sekarang Tuhan. Anda enggak usah ke situ. Anda Udah jelaskan benar, aja, Bang. Jelaskan aja. Kenapa Sudah Anda benar, menerima Tuhanmu? karya iblis itu aja dulu. Sudah benar Tuhanmu? Malah kemana-mana Bang ini. Sudah benar Tuhanmu? Jelaskan aja dulu kenapa. benar Tuhanmu? Dengar. Kan tadi dengar. Tujuan Anda dari pertanyaan bertanya, banyak. saya menjawab. Setelah kamu tahu, Kenapa? setelah kamu tahu tujuanmu itu apa? Anda menerima karya iblis? Setelah Nggak sanggup. kamu tahu tujuanmu untuk apa? Kalau nggak bisa, silakan turun ke gereja, isap ibu jari pendeta, habis itu bayar perpuluhan. Silakan turun. Nah, itu lebih bagus daripada Anda naik di sini. Saya nggak bisa jawab, Bang Suma. Terlalu sulit bagi aku. Sulit. Edis TV aja pura-pura aja lewat, tapi nggak sanggup naik. Sulit. Karena materi ini adalah jantung pertahanan kami. Ini Bang Suma mencoba untuk menjebol pertahanan satu-satunya, yaitu syalib. Ternyata syalib pun itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan berdasarkan akal. Sulit, susah. Baik, selamat malam Bang Suma. Malam. Saya pertamanya Kristen Katolik, Iya. tapi saya mualaf di tahun 2018. Saya nikah sama agama Muslim, Bang Suma. Alhamdulillah. Aksi keluarganya? Nah, itu yang saya bingung, mau belajar ngaji, belajar sholat itu saya bingung. 2018. Ya, nikah di 2018 Bang Suma. Sudah 7 tahun, Bang. Iya Bang. Anak-anak Islam, Anak belum punya Bang Suma. tapi sering ke masjid. Nah, saya pernah ke masjid. Itu saya sholat Jumat 2 kali Bang Suma. Ya, terus? Nah, terus itu waktu saya kerja di perusahaan itu, saya ini pakai sarung. Nah, itu saya pakai salah, teman-teman pada ketawain saya. Terus itu saya malu Bang Suma. Hah, unik kali. Kenapa juga ke kantor pakai sarung, Bang? Enggak, makanya di pabrik itu kan ada musola. Saya pakai sarung itu salah. Maksudnya pakai sarung salah itu gimana? Makanya saat ini kan ada tata caranya pakai sarung buat sholat kan. Nah, itu saya salah makanya. Terus sarungnya itu kelorot, jatuh. Oh, ya salah sendiri, Bang. Kenapa bisa ngelorot? Tapi itu bukan jadi alasan. Kita itu harus malunya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena ketika nanti kita mati, yang menghakimi kita bukan manusia tapi Tuhan. Itu kan kejadian cuma sekali. Itu rapuh kali itu, Bang. Sekarang mau belajar ngaji, mau belajar sholat ini ke siapa, bingung sayanya Bang Juma. usia berapa sekarang usianya? Saya usianya 33 Bang Juma. Masih muda loh. Masih punya kesempatan. Silakan ke masjid terdekat, belajar di sana.
Sampaikan saya mu'alaf yang ingin bertekun belajar tentang Islam. Pasti diterima. Siap Bang Juma. Iya. Di mana di Jakarta? Saya di Jakarta istri saya di Jakarta Barat. Heeh. Cengkareng. Saya kerja Cengkareng. di Bekasi. Bekasi. Iya Bang Juma. Oke, nanti bisa hubungi tim kita yang ada di Jakarta untuk diarahkan belajarnya di mana gitu. Iya, pengen sekali saya Bang Juma. Iya. Insya Allah. Bang Handi monitor, tolong di DM saudara kita ini, di DM beliau, nanti kita arahkan belajar di mana gitu. Soalnya Bisa selama ini kan selama saya nonton TikTok kan saya lihat live Bang Juma mau naik sering nggak diterima. Oh iya, sorry. Bukannya tadi udah naik di sini, belum Ya ya? udah naik cuma jaringannya macet Bang Juma. Oh iya, sip. Oke lah. Makanya saya minta petunjuk biar ada bimbingan saya gitu. Iya, baik. Makasih banyak. Saya menghargai keinginan adek ini untuk belajar. Nanti Bang Handi mohon Kanda di DM beliau. Nanti ada yang DM. Ya, Nanti tukaran nomor. Nanti kami arahkan kemana pergi belajar, ya. ya siap Bang Juma. Iya. Untuk makanya kalau kan dalam agama Kristen itu nggak boleh dalam agama Muslim itu nggak boleh makan daging babi ya Bang Juma. Iya. Nah itu kalau di keluarga kami kan ada 7 bersaudara Bang Juma. Terus. Nah itu ada 5 orang saudara saya itu makan daging babi. Terus 2 orang itu saya sama kakak pertama saya itu kalau makan daging babi itu semua pada bengkak habis. Badan semua pada bengkak gitu Bang Juma. Alhamdulillah, beruntunglah. Artinya terhindar dari makanan haram tersebut. Nah, kakak ini Islam, Kristen. Kakak itu masih Kristen. Masih Kristen. Tapi waktu nikah itu kan saya sempat kabarin keluarga di kampung. Di NTT Bang. Iya. Nah, saya kabarin ke sana, saya bilang saya mau nikah sama seorang agama Muslim. Terus orang tua saya jawabnya, kan kamu yang jalanin bukan orang tua yang jalanin, gitu Bang Juma. Oh, alhamdulillah. Artinya orang tua tidak melarang anaknya untuk pindah keyakinan. Iya Bang. Ya udah gitu aja deh. Nanti ada tim saya yang DM kamu. Nanti terima dibalas, bisa tukaran nomor di Jakarta. Kalau perlu nanti jumpa sama Bang Suma juga. Insya Allah bulan depan saya di Jakarta. Bang Juma ini boleh nggak saya cerita dikit ya Bang Juma? Boleh. Ini pengalaman saya waktu tahun 2019 itu Bang Juma. Iya. Nah itu kan saya nikah sama janda Bang Juma. Iya. Nah itu almarhum suaminya itu emang orang ibarat kata fanatik agama juga, agama Muslim sih. Siap. Nah dia pesantrennya di Ujung Kulon. Nah itu tahun 2019 tanggal 23 malam itu saya diimpiin Bang Juma, ada semacam 2 tampak bayangan yang datang ke saya Bang Juma. Nah yang satu putih, yang satu hitam. Iya. Ini dia kasih saya itu sejadah itu Bang Juma. Dia kasih sejadah begini, saya terima yang putih. Nah itu dalam mimpi saya bangun begini pas jam 3 subuh Bang Juma. Iya, Masya Allah. Iya. Oke, Masya Allah. Itu demi Allah Bang Juma. Saya ceritakan mimpi saya itu benar-benar dari lubuk hati saya Bang Juma. Iya, oke. Itu saya pernah cerita sama Pak Ustadz, katanya itu apa? Itu menunjukkan ke kamu jalan yang benar. Iya, bisa jadi. Malah
Kemana beliau? Teman-teman Luwu Utara, teman-teman Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kit semua dik, jangan kit lupa makan kapurung ya. Alhamdulillah. Halo anak desa, apa kabar? Baik, malam. Iya malam. Bisa buka kameranya bang? Di sini udah mati lampu, boleh nggak ya? On cam kayak tadi itu ya? Boleh. Off cam kayak tadi ya, boleh ya? Mati lampu Buka aja. soalnya. Iya dinyalakan aja lampunya bang. Saudara tadi, adik tadi yang mualaf ini, tolong di DM ya Bang Handi. Kita butuh data beliau. Iya dibuka aja kameranya bang. Karena teman-teman bawah itu mintanya kita buka kamera gitu loh. Tadi off cam tuh, Pak. Soalnya di sini kalau dinyalain kamera, kayaknya teman-teman yang tidur itu mengganggu dia. Masalahnya tadi itu memang dia datang mau ribut. Makanya dia nggak mau. Mau ribut kan mualaf nih. Gimana tuh Bang Zuma? Bukan yang sebelumnya, sebelum yang tadi itu yang ngata-ngatain saya kadron. Jujur aja saya baru masuk nih Bang, baru ikut yang terakhir ini tadi yang mualaf ini. Oh ya udah. Baru Silakan. masuk terakhir ini. Kita Ini, bahas Pak, tema ini. Ya. saya mau nanya eksekutor salib pahlawan. Maksudnya gimana ya Bang? Yang membunuh Yesus itu dalam konsep Kristen pahlawankah atau penjahat? Yang membunuh Yesus yang Iya. disalib itu ya. Iya. Itu sebenarnya bukan pahlawan itu Bang. Tapi Bentar Bang. Saya turun dulu Bang, soalnya saya di lantai 2 ini. Biar nggak mengganggu teman-teman ini. iya. Sekalian buka kamera kalau di bawah kan tidak ada temennya lagi kan. Tanda. Bro, saya turun dulu sebentar bro. Nah, ini ada. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga, saudara. Eksekutor salib pahlawan. Itu memang ada dalilnya ya? Dalilnya sebagai pahlawan nggak ada, tapi dalilnya disebut sebagai anak iblis ada, hamba setan ada. Di Bible apa di Al-Quran Bang? Apa di hadis? Di Bible. Oh di Bible. Yohanes Bisa 8, iya, Yohanes 8 ya Bang? iya. Nah, coba saya buka ya Bang ya. Silakan buka satu perikop dari data nomor 37. Oke siap Bang. Yohanes 8 ayat berapa Bang? 37 sampai seterusnya satu perikop. Yohanes 8 ayat 37 sampai Buka seterusnya. kamera aja bang, nggak seru kali saya ngomong sama gambar gitu. Tenang Abang Zuma yang paling ganteng di sini juga kan, percuma kalau dihidupin kamera juga gelap Abang. Nggak apa-apa lah, minimal saya bisa lihat ada gerakan. Kalau ini nggak ada sama sekali. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Ntar ya Bang ya. Saya tuh kangen tuh sama Bang Zuma sebenarnya. Ntar ya Bang. Ya, makasih. Ya udah ketemu nih Bang. Nah, Saya silakan. abang baca apa? Abang lah yang baca. Ya udah. Yohanes 8 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi Ya. kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
Nah, berarti orang yang mau membunuh Yesus itu orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya kan? Yang iblisnya tadi mana? Katanya ada Nomor 4-4-nya. Yohanes 8 ayat 44 gitu ya. Iya, kan satu perikop itu bang. Siap-siap Bang Jumat. Sorry ya Bang ya, saya ini dulu ya. Saya pengen cari tahu sebenarnya. Saya bukan berdebat agama nih, karena saya memang bukan di bidangnya Bang. Saya pengen tahu aja kebenaran. Ayat 44. Untuk 35. Bentar ya Bang. Yohanes 8 ayat 44. Biarin typing di bawah marah nggak apa-apa ya. Saya kan pengen tahu kebenaran sebenarnya. Benar nggak sih? Iya. Gelap kok bisa baca, kan baca di HP abangku. Oh ini Bang, udah ketemu abang. Silakan. Siap. Oh berarti saya baca dulu dari ayat 43 ya, biar nyambung ya Bang ya. Iya. Kalau Saya yang dengar, saya dengar. Nah, kalau langsung di ayat 44 kan saya nggak tahu nyambungannya dari mana. Benar nggak sih Bang? Betul. 43 42 ya. Yohanes 8 ayat 42. Ini. Kita baca ya Bang ya. Silakan. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari datang dari Allah. Benar nggak sih? Betul. Nah, begini Bang. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Tidak. aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Itu saya bisa pahami konteksnya Bang. Iya. Dan Kalau- aku gimana Bang? Kalau mengasihi itu ada niatan membunuh nggak? Mengasihi nggak ada sih Bang. Nah, makanya orang-orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang bapaknya iblis. Bukan gini Bang. Yesus itu sebenarnya datang dari Allah, bukan Allah ya. Dari Allah, Bapaknya. Kalau tidak melalui Yesus itu tidak bisa datang langsung kepada Bapa, karena dia datang dari Allah, dari Bapaknya. Dengan cara apa kita melalui Yesus? Kita bunuh dulu. Atau Tidak. kita ikuti ajarannya. Betul. Ikutin ajarannya, karena memang ajaran Yesus tidak ada yang. Nah, tadi di situ di Yohanes 8 orang yang mau membunuh Yesus itu disebut sebagai orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Ya benar, karena dia datang karena dia sebagai firman yang diturunkan dari Allah. Iya. Itu dia sebagai firman, iya Bang. Iya. Dan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Benar. Sekarang saudara sebagai Kristen pingin Yesus itu mati atau pingin Yesus jangan mati? Sekarang dia memang mati tapi dibangkit dalam 3 hari Bang. Enggak, bukan Dia itu. firman yang Bukan Bang. itu abangku. Yang mau Saya- membunuh Yesus itu adalah Bentar, Bang, anak-anak saya- iblis. Anak-anak biar iblis. Saya ongkem Bang. Bentar Bang. Biar enak kita ngomong kan. Abang kan minta mau, ongkem. yang mau membunuh Yesus itu anak-anak iblis. Nah Yes. sekarang kalau melihat keadaan betapa besar kemudian upah daripada penyaliban itu atas kematian Yesus. 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Sia-sialah kepercayaanmu jika tak ada kebangkitan, dan kau akan tetap berada dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Gini. Ya benar itu. Kayak gini Bang, Nah. contohnya seperti ini Bang. Tunggu. Maka muncul pertanyaan. Apakah saudara mau Yesus dibunuh atau saudara mau Yesus jangan disalib?
Gini bang ya. Kita bahas yang mana dulu ini? Yang Yohanes berapa dulu ini? Menurut abang Yesus ini? yang tadi yang mau membunuh Yesus itu adalah Bang. anak-anak iblis. Saya mau tahu saudara ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Maka muncul pertanyaan, Anda mau Yesus disalib, dibunuh, atau Anda mau Yesus jangan dibunuh? Bukan gini bang. Mm-mm. Abang ini framingnya terlalu jauh. Kita bahas satu ayat dulu. Abang itu bacanya cuma satu ayat. Saya Yang- tidak framing loh. Bang, Di dalam Matius 16, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu disebut iblis oleh Yesus. gini Nah, bang. gimana? Silakan. Kita bahas dulu yang Yohanes, nanti baru lari ke Matius bang. Saya jawab semua bang, sesuai dalil bang. Jangan framing Silakan. dulu. Silakan. Iya, ini yang abang bilang ini Matius 8 ayat 42 ini seterusnya. Saya baca di sini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku itu konteksnya Yesus, Bang. Iya. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu konteksnya Bapakku. Iya. Bapaknya Yesus yang datang dari surga. Iya. Abang itu ngerti maksudnya. Dan aku datang bukan atas kehendak dia sendiri, kehendak Yesus sendiri. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah. Melainkan dialah yang mengutus aku. Dia Iya. itu apa? Tahu nggak konteksnya? Dia itu adalah Allah. Iya. Karena memang tertulis di Yohanes 3, tidak ada satupun yang datang kepada Bapakku 16. kalau melalui aku. Iya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah itu yang kita bahas. Jangan framing dulu ke tempat lain, Bang. Nah, Kita sekarang yang selesaikan dulu. menurut Yesus yang tadi data itu yang mau membunuh Yesus itu anak setan atau anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus, jelas itu anak setan. Oke, Sebab sekarang- Yesus itu bangkit dalam 3 hari, Bang. Oke, sekarang Dalam 3 saya hari dia tanya. bangkit, turun ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk Sekarang- menebus dosa sekarang manusia, saya Bang. mau tanya, Lain saudara. hal dengan Muhammad, Bang. Tidur di kuburan sampai saat ini, Bang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda mau Yesus Ya. mati atau Anda mau Yesus itu jangan disalib atau disalib? Apakah Yesus itu manusia berhak untuk memutus dia untuk mati apa hidup? Hanya Saya Bapaknya. tanya saudara loh, apakah saudara mau Yesus mati atau Yesus jangan mati? Ya dia mati untuk menembuskan dosa manusia. Berarti Anda mau Yesus mati? Sesuai kehendak Bapa di surga. Tadi Yesus menyebut yang mau Yesus mati iblis. Begini. Saya menyebutkan Gimana dong? Anda gini. Sebutkan ayatnya kita bahas. Jangan framing dulu. Anda mau mati Yesus. Yohanes Kita- 8 tadi itu loh. Ayat berapa? Iblis lah yang Jangan- menjadi bapakmu. memang di Tadi nomor Al-Quran itu 37. Bang Zuma yang paling ganteng. Di Di situ Al-Quran dikatakan itu biasanya kalian itu bahasanya ayat-ayat satu-satu. Minimal ayat sebelumnya. Yohanes nomor berapa? Saya baca. Yohanes. saudaraku. Makanya Ya, tenang. Siap, saya tenang. Ya, siap. Nah, Yohanes 8 nomor 37 itu awal perikopnya. Siap. Saya buka dulu. Silakan baca. Yohanes 8 ayat 37. 37. Ah, Saya baca sebelumnya karena memang ada lanjutan itu, Bang. itu satu perikop. Anda jangan nyebrang ke perikop lain, saudaraku. Kantar ya. Yohanes Satu 8 ayat 37. Itu kan awal perikop 37 itu. Oke. Yohanes 8 ayat 3 dalam Alkitab terjemah bahasa Indonesia. Oke. Saya baca apa Bang Zuma yang baca? Kalau saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu. Di situ kan sudah ada Tahu. Bible. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tahu. Saya tidak terlalu paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita gini ya Bang ya. Abang kan bertanya sama saya. Saya kan sebagai orang Kristen. Nanti saya berhak juga tanya sama Abang ya. Terkait materi ini kan. Nah itu kan mau menang sendiri Abang itu kalau mau. Ini kan cut dua materi. arah ini. Ini dua arah ini, Dek. Dua arah. Arah dari ini. mana? Islam Ini kan mengajar ekspor- ini Bang. di Islam mengajarkan salib. Orang-orang yang menyalib Yesus itu, Nabi Isa itu, orang-orang yang dihukum.
Enggak bang, gini bang. Kalau nanti mau kiamat, itu Isa itu akan turun menjatuhkan salib. Abang itu Iya, sebenarnya makanya salib bagi kami itu adalah karya setan. Isa itu, Isa di Al-Quran sama di Kristenan itu beda bang. Iya, tapi kan kita sama-sama membahas tentang salib. Al-Quran membahas salib, kitab Anda membahas salib. Dua arah. Gini aja kontesnya. Abang Zuma ini mau bahas di Bible apa di Al-Quran? Nanti bertanya ke saya tentang Al-Quran penyaliban. Saya sekarang bertanya kepada Anda tentang penyaliban, kan gitu. Baca Yohanes 8:37. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin dosa Anda disalib, dosa Anda ditebus. Berarti Anda adalah anak-anak. Nah itu framing, nggak ada dalilnya kalau gini. Bang, Coba, Bang Zuma. coba. Akan kelihatan Bang Zuma kalau dibuka maskernya akan kelihatan lebih ganteng. Bang. Baca Yohanes 8 nomor 37. Baca. Serius bang, Ayo. akan kelihatan Bang Zuma. Tak follow dulu ya, anak ganteng. Tak follow dulu Bang Zuma, izin follow dulu ya, biar kita siap. Gini bang, Nomor 37-nya itu Anda baca. Aku tahu. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab firman bahasa Indonesia terjemahnya. Aku tahu. Hmm. Ya, Lanjut, Bang lanjut. Zuma bahasa apa saya? Saya nggak hafal ini Bible saya ini kecil. Oh, ternyata ada Bible di Bang Zuma. Oke lah bang, baguslah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, jadi orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya, betul? Betul. Ah. Betul bang. Nah, Terus? sekarang saudara mau Yesus mati atau mau Yesus jangan disalib? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah? Ya, tadi disebutkan Yesus, aku tahu kau adalah anak-anak Abraham, tapi karena kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, saudara Benar, sendiri, sesuai kehendak Allah. Sesuai Oke. kehendak Allah. nah, saudara sendiri mau nggak Yesus itu disalib? Mau untuk menebusan dosa kita, termasuk Nah, kamu, berarti- termasuk Abang Zuma itu disebutkan oleh Yesus. Berarti menurut Yesus, orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya kan? Orang yang ingin membunuh Yesus. Yes. Nah, berarti Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu kan? Jangan di sana dulu, kita baca. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Saya baca dulu satu persatu ya, Bang ya. Iya, silakan. Siap. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 ya, Bang ya. Bang Zuma ini sebenarnya kalau buka masker itu lebih ganteng sebenarnya. Cuman saya nggak mau buka masker, Abang ini. Saya mualaf, Bang, kalau buka masker, Bang, sumpah. Bingung ya di bawah tuh. Bingung kalian ya? Ya udah. Saya baca ini nih. Tadi 37 Yohanes 8 ayat 37 tadi yang kita baca ya, Bang ya. Sekarang Yohanes 8 ayat 38 saya baca, Bang. Sampai 44 ya. Ya, Bang. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ayat 39, Bang. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, Bang. Ayat 40, Bang. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku tuh Yesus kan? Ya, bukan Bang Zuma lah, Yesus. Benar nggak sih? Kok tunjuknya gini? Apa Bang Zuma mau jadi Yesus? Biasa ikut Bang Zuma. Benar nggak sih, Bang? Yaudah, kita lanjutin. Jangan masuk hati, Bang. Aku
seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari yang di atas. Yang di atasnya Yesus, Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Allah sama Allah beda ya, pribadi yang berbeda ya Bang ya. Ishak sama Ishaknya kita juga beda ya Bang ya. Jadi jangan disamakan ya, abang yang ganteng. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, emang iya, dia nggak dikerjakan apa yang kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bukan Allah ya Bang ya, Allah. Benar nggak sih Bang? Allah sama Allah beda, pribadi yang berbeda ya Bang. Karena Allahnya abang itu sujud juga ada di Al-Quran itu. Sujud juga sama Muhammad. Dia menyembah sama Muhammad juga. Saya itu, nanti kita bahas lah kalau masalah itu. Saya juga paham lah kalau masalah itu. Kata Yesus kepada mereka, ini sampai ayat berapa tadi Bang? 44. 44 ya, ini baru 42 ya Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya benar, benar dia ngomong demikian karena memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, benar. Yang benar itu. Dia harus mengasihi. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu artinya Allah. Ngerti nggak Bang? Ngerti. Dialah itu artinya Allah, bukan Allah. Allah sama Allah pribadi yang berbeda. Jadi saya cuma subjektif sama abang aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oke, dah. Ngerti nggak konteksnya itu Bang? Ngerti. Dari Sekarang atas itu sampai bawah itu ngerti nggak konteksnya? iya, oke. Sekarang siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Bagi yang tidak mengikuti firman-Nya. Iya. Kalau dia tidak mengikuti ajaran Yesus, sama aja dia. Karena Iya, memang maksudnya, siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? nah, contohnya gini, yang ini membunuh Yesus, contohnya orang-orang Muslim seperti Bang Zuma itu. Kenapa lari ke saya? Di situ kan belum ada saya. Tadi katanya saya gini, bukan abang saya. kan bukan pengikut Kristus, abang ganteng. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Abang kan termasuk iblis. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Nah, keinginan bapakmu itu, bapakmu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ini tidak mengikuti keinginan bapakmu itu artinya Allah. Ya, Allah mau Yesus dibunuh atau iblis yang mau Yesus dibunuh? Bukan, bagi yang tidak ikut firman-Nya Allah sama aja membunuh Yesus. Ngerti nggak konteksnya? Ya, bukan, kenapa lari ke situ? Yang ini kan orang-orang datang. Yohanes 8:37 dibilang di situ, aku tahu kamu kemudian keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak tapi kamu berusaha untuk membunuh aku sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berapa kali Yesus mengalami percobaan pembunuhan? Siapa yang mencobai Yesus untuk dibunuh? Berapa kali? Iblis kan? Ya, seperti Bang Zuma juga iblis, nggak mengikuti Yesus kan? Sekarang pertanyaan saya, saudara nih yang saya tanya, apakah Anda mau Yesus disalib atau Anda nggak mau Yesus disalib? Kalau kita sebagai umat Kristiani itu sesuai kehendak Bapa yang di surga. Nah, kehendak Bapak Yesus jangan dibunuh.
Di ayat berapa, Bang? Keluaran 23. Oke, kita baca dari Keluaran 23 sebelumnya ya. Keluaran 23. Kita tuh, Bang, kita bicara dalil aja, Bang. Kalau framing itu kita Iya, ngebahas. iya. Bapak yang Anda sebut itu tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran Yang berapa? mau Yesus dibunuh itu iblis. Bentar. Abang, Keluaran berapa, Bang? 23. Saya ini fans Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ini bukan master ganteng kali, saya mualaf, Bang. Keluaran jangan 23 lagi. 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 23 dari 1 ya. 23. Jangan baca nomor 1 nomor 2-nya, kasihan Anda nanti. Enggak apa-apa, Langsung- Bang, biar kita tahu jalan lurusnya sampai di 7 sampai kalau kita langsung baca satu ayat aja, poinnya Ya kita udah, tidak. silakan, jangan salahkan saya. Baca nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 7. Keluaran 23 ayat berapa, Bang? Ya, terserah, tadi saya tunjukkan 7 dan 8, tapi kalau mau baca yang lain silakan, jangan salahkan saya. Oke, abangku, Ya, tenang aja. silakan. 7 sampai 8. Baca. Nanti kita giliran tanya kalau di ini ya, Bang. Hadis sama Al-Qur'an kita giliran ya, Bang ya. Ya. Keluaran 23 dari 1 ya sampai 7 ya, Bang ya. Iya. Sampai 7. Saya baca dari ayat pertama ya, Bang ya. Oke. Keluaran 23 ayat pertama. Siap. Oke, siap. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong maksudnya, Bang. Jangan. Makanya Tapi di Muslim boleh berdusta kok dalam 3 hal, Bang. kalau di Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Nggak boleh. Oh, boleh. Ini buktinya. Nah, ini buktinya, Bang. Janganlah engkau menyebarkan kabar Nah, bohong. kalau di Kristen boleh berbohong semua hal di Kristen. Itu pasti Nggak tuh. boleh. Ini buktinya, Siapa- abangku, sayangku. Ya itu perintah Yesus, itu perintah Tuhan. Karena memang Itu kita perintah pengikut Yesus, Tuhan. Abang. Itu perintah Karena kita- Tuhan kepada Bani Israel. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Ayo lanjut dibaca. Lanjut baca. Tuhan kita tuh Yesus. Definisi Tuhan itu abang tahu nggak? Kita tahu. Enggak usah dan- kemana-mana dulu, selesaikan Ya ini udah. dulu. Ya udah, abang bilang Kristen itu boleh berbohong dalam segala hal, sedangkan Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan di Kristen nggak ada dalilnya. Gitu loh, abang saya. Filipi 1 nomor 18. Bentar, kita lanjut ke sana ya. Ini abang keluaran ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu perintah siapa, Bang? Perintah Tuhan, makanya jangan berbohong. Agama Tuhannya Anda itu siapa? agama Anda Iya, itu Bang. agama yang berdiri di atas kebohongan, agama Anda itu. Silakan Anda baca terus. Siapa, Bang Zuma? Tuhan itu siapa? Tuhan siapa ini? Ini kan Tuhannya dalam Bible. Musa, Tuhannya Yesus. Tuhan Ini kan yang dalam disembah Bible, oleh Pak. Yesus. Udah, terus baca lagi. Kita jangan framing dulu. Ini jelas-jelas Yesus. Kamu yang ini. framing kok. Gini loh, Bang. Abang ganteng. Heeh. Silakan. Nah, masker, Bang. Silakan Anda Jangan- baca. Ya udah, Bang. Ini ya, Ja- jelas ya. Dia dibilangin itu berbohong dalam segala hal, agama Kristen nggak ada. Ini buktinya. Dalam agamamu Janganlah engkau semua menyebarkan hal kabar boleh, bohong. segala sesuatu halal bagiku. Jangan dulu ke sana, kita bahas yang ini, abangku yang paling Iya, ganteng. makanya. Silakan. Ya udah. Ini. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi. Itu perintah siapa, Bang? Kalau memang abang paham. Perintah Tuhannya Nabi Musa, itu kan kitabnya Nabi Musa, Cak Ayu. Gimana sih? Ini Bible bukan? Ya, kitabnya orang Yahudi itu, bukan kitabnya Kristen. Yakin? Ya udah, kita Yakin. buka di Alkitab Kristen aja. Yang mana Alkitab Kristen? Kitabnya Kristen itu perjanjian baru. Siapa bilang? Saya barusan. Mulai framing. Loh, di Siapa mana yang legalitasnya, menentukan saudara, perjanjian saudara? baru? Apa haknya Kristen menggunakan perjanjian lama? Apa haknya? Begini aja lah, lebih simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang. Kalau begitu, Gitu loh. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam.
Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Sama datang saya, kepada murid abang Yesus yang bukan paling ganteng, Islam. yang paling ini. Abang, logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? abang ganteng. Abang ganteng. Menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bentar kita lanjut ke sana. Ini kan abang Jangan kemana-mana dulu. Nggak kemana-mana, kita sesuai konteks yang kita Iya, bahas bersama, Keluaran Abang Ganteng. 23 nomor 7 nomor 8, menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran berapa? Yang tadi itu loh. Aduh, gimana Saya sih? baca dari pertama, abang aja nggak nyambung dari ayat 1 sampai 3 Keluaran nya. 23 nomor 7 nomor 8. Orang benar jangan kau kesempatan bunuh. Orang yang tidak Jangan- bersalah jangan kau bunuh. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Abang Zuma yang paling ganteng. Itu ada ayatnya itu, baca abang. Abang, ayatnya itu ada terusnya. Kalau kita baca langsung satu ayat, itu abang tuh nih, ada terusannya, Bang. Ya udah, makanya baca aja kalau gitu. Baca nomor 1, seterusnya baca. Udah aku Sekarang baca satu gini aja. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mau Yesus dibunuh? Apakah Tuhan itu siapa? Konteksnya Tuhan yang mana? Nggak usah, kita kan bahas kitabnya Nabi Musa. Nah, terus. Apakah Tuhannya Nabi Musa mau agar Yesus itu dibunuh? Saya itu orang Kristen, bukan Nabi Musa. Tuhan Ya, Nabi kitab Musa yang siapa? Anda gunakan ini perjanjian lama. Apakah perjanjian lama mau agar Yesus dibunuh? Lah, tadi Abang Zuma bilang itu bukan Alkitab Kristen perjanjian lama. Memang bukan Perjanjian kitabnya Alkitab- Kristen itu. Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Di mana yang tidak sah? Anda baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Kalau Bang Zuma ya, saya udah paham tuh. Bang Yusuf, Bang Zuma, Bang Nandar itu Loh. selalu suruh membaca Itu. langsung satu ayat aja. Di situ tanpa tertulis, mengetahui di situ tertulis hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Ya udah, berapa ayat berapa? Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada suaranya, tidak kedengaran. Gimana tidak kedengaran moderator abang itu mute saya apa? Abang mungkin yang mute saya. Ini tangan saya nih. Di-mutein terus saya ngomong dari tadi ya, enggak. Baru satu denger lah. kali. Baca. Ya udah, abang. Baca. Yaudah. Hukum yang datang Jangan kepada di-mutein. Bani Hukum yang Jangan datang di-mute, Bang. Hukum yang datang kepada Bani Yakub dan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor Ulangan 20. dulu ke Mazmur, ulangan dulu Bang, satu-satu Bang. Ya, silakan. Abang, gimana kita buka ulangan Mazmur, gimana kita bisa baca? Jangan Abang, emosi. saya- Baca aja ulangan 33 nomor 4. Orang itu aku fansmu Bang, jangan aku nggak emosi, cuman aku bingung. Dari ulangan Mazmur langsung baca, kan bingung aku Bang, mau baca yang mana? Ulangan 33 nomor 4 aja kalau gitu. Nanti baca Ulangan Yeremia 31 sampai 34. 33. Nanti itu dibahas Bang. Ulangan 33 4. ayat 1 sampai 4 ya. Saya itu pengen tahu kelanjutannya Bang. Saya kalau langsung di nomor 4 tuh saya nggak tahu kelanjutan dari atasnya seperti apa. Ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya. 1 sampai 4. Tadi kita bahas yang lain, lari ke sini ya bingung juga saya. Iya, makanya tadi Anda yang bertanya itu Tuhannya siapa? Nah iya, Pertanyaan Abang aneh. bilang kan itu perjanjian lama itu kan bukan agama Kristen punya. Benar nggak sih Memang Bang? bukan. Nah, terus Itu kitabnya Abang Yahudi. Terus abangnya nanya perjanjian lama lagi terakhir bilang itu Alkitabnya kalian. Kalian tuh artinya abang itu ngomong sama saya. Benar nggak sih? Iya, karena Anda sudah menggunakan Saya kan kitab Kristen. orang. Ini kitab kalian ini yang di dalamnya Kalian ada di mana ada kalau itu? ada punya Abang. orang, yaitu orang Yahudi Abang. punya.
Abang ganteng, dalilnya di mana kalau itu bukan Alkitab Kristen? Tunjukin satu ayat aja sama saya. Boleh ya? Boleh. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya udah buka dari 1 Ya. sampai 4 ya. Nah, satu ayat katanya dimintanya dibacanya banyak. Lanjut. Karena gini bang, kalau satu ayat aja itu abang itu framing minimal Tidak dari akan 1 pernah sampai 4. berubah maknanya. Biar kau baca kejadian Udah, sampai kitab. Ya udah saya baca Silakan. dari 1 ya. Iya, panjang kali. Iya. Nah. Inilah berkat yang diberikan Musa. Benar gak sih bang? Coba lihat abang itu bukan enggak, nanti dibilang saya nih salah lagi bacanya. Bacalah di situ. Baca aja. Abang bukalah, jangan. Ini bukan Al-Quran bang, harus pakai bahasa Arab aja dapat pahala tanpa tahu artinya bang. Iya, betul. Pandai kamu. Ini abang Silakan itu baca. minimal lihat biar tahu artinya dari awal sampai akhir bang. Iya, silakan Anda baca. Anda ini sudah arti pun, sudah terjemahan, direvisi setiap saat pun kan Anda nggak ngerti gimana dong? Tiap saat gimana? Saya ini sering masuk ini bang di room Yusuf Nandar. Abang Ya, cuma sudah. baru ini karena nggak pernah dinaik. Iya, silakan. Karena memang saya itu sebenarnya fans sama Abang Juma. Lebih ganteng lagi kalau Abang Juma itu buka masker. Jangan masuk hati bang. Manusia itu sama. Udah bang, kita bacain. Abang Juma aja bacalah. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat ini bang, ayat 1 bang. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Abang ulangan 33 ayat 1 sampai 4 kan? Iya. Ini bang. Iya, Beda betul. bang. Kok beda, Saya baca bang? nomor 4-nya langsung. Intinya, Enggak, dari 1 sampai 4 bang, biar ada nyambungnya bang. inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel. Abdi Allah itu bang, bukan hamba bang. Ya, sama aja pun lah. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Salah Tuhan, itu bang. Kepada orang Israel sebelumnya ia mati bang. kepada orang Israel. Ya. Kepada orang Israel atau kepada orang di luar Israel? Kepada orang Israel bang. Ini bang. Anda sendiri orang apa? Abang. Anda Kepada orang orang apa? Israel sebelum ia mati bang. Iya, Anda orang mana? Kok? Apa hubungannya sama saya? Ini kan orang Israel. Memang Bang. gak ada hubungannya. Itu kitabnya Musa. Orang Israel memang punya kitab. Udah aku bilang jangan kau minta baca selain daripada itu. Nanti kena dijidat. Saya ini 18 tahun belajar ini. Gak usah keragukan. Berarti gini, saya tantang bahasa Yunani sama Abraham. Kita, ayo. Pendetamu suruh saya kalau saudara mau saya bahasa Ibrani dengan Yunani, pendeta kau suruh ke sini. Bang, nggak ada artinya 18 tahun kalau nggak tahu bahasa Ibrani sama Yunani. Bang. Pendetamu sudah masuk dalam kubur bahasa Yunani nggak ngerti. Udah. Gini bang, Sudah. saya orang awam aja lah bang. Saya nantangin bahasa Ibrani sama Inilah Yunani, Bang. berkat yang diberikan Di Musa, Israel itu, hamba Bang. Tuhan itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Anda orang apa? Gak usah ke sana dulu. Orang Israel sama kita sama karena kita memang Nasrani. Orang Israel Anda bilang Anda sama. Begini, Anda orang mana? Inilah penyesat, pembohong, Muhammad. penipu. Makanya Muhammad kalian itu orang disebut Arab. sebagai agama yang suka nipu. Dengarin. Muhammad kan Arab. Anda orang apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Ya Ya sama, ayuhan nas, Yesusnya untuk inni alam rasulullahi semesta. ilaikum Bukan aku jami'a. Israel aja. Wahai manusia, aku diutus Jangan kepada kalian framing. semua. Selesaikan dulu ini ayat. Abangku paling ganteng. Iya, Selesaikan makanya. dulu. ini ayat. Wah, itu Jangan kayak framing gitu. dulu. Ya Selesaikan ini dulu ayat. Anda yang membawa Ya. Nabi Muhammad barusan. Ini Iya, dikatakan Nabi Muhammad sampai saat ini inilah tidak- dia- berkat dia yang menggadaikan diberikan keterangannya. Musa Sampai saat ini tidak ditebuskan. kepada orang Israel. Anda orang apa? Anda mau nanya framing di situ orang mana sama orang Israel? Mau tujuan Kok jadi tulisan- framing? Ini kitab yang mengatakan inilah ajaran Musa hamba Tuhan yang diberikan kepada Israel. Anda orang Ya udah. apa? Ya udah kita bahas Al-Quran. Muhammad orang apa? Anda orang apa? Ini dalil.
Astagfirullahaladzim. Anda kan tadi mengatakan saya mempertanggungjawabkan pernyataan Bang Zuma, saya. Bang Zuma, Nah, kalian Bang Zuma. orang Kristen itu pencuri kitab. Bang Zuma, Kristen apa Muslim yang duluan ke dunia ini? Ini dalilnya bukan untuk Muslim, bukan untuk Kristen. Dalil Ini itu untuk di Israel. Bible. Ini Abang untuk Zuma yang Israel. ganteng. Abang Zuma yang ganteng, ini dalil itu sadar nggak kalau kamu itu bacanya di Bible? Minimal di Al-Quran dalilnya, jangan di Bible. Nabi Musa di dalam Al-Quran surah As-Saf. Ya bani Wakala Musa, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya bani Israel. Ini dalil juga mengatakan Musa mengajar untuk Israel. Apa ngomong? Enggak jelas kau ngomong. Ini kitabnya orang-orang Yahudi diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kenapa di-muting? Dalilnya jelas. Kenapa Inilah di-mute? berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia mati. Anda bukan Israel. Kalau diskusi itu jangan kayak belut listrik. Jangan kayak belut sagu. Kan malu. Udah ketahuan kayak gitu malu. Harusnya tutup muka. Ya, biar nggak malu ya, tutup muka aja ya. Iya, harusnya tutup mukanya, sudah malu kayak gitu. Buka, Iya betul. buka kameranya bang. Ya, oke, tunggu sebentar. Ya, Oh, buka. Tolong kirim loh, supaya saya bisa buka. Karena saya nggak tahu gimana buka. Kirim saya buka. tuh, dah. Oke. Iya. Iya, oke Bang Juma. Oke. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, Bang Juma. Saya lihat seru banget ceritanya. Dengan siapa tuh tadi? Oke, mau bahas kayak tadi atau bahas yang apa? Ini bang, temanya bang. Temanya apa? Eksekutor. Yang mengeksekusi Yesus itu penjahat atau pahlawan? Kalau bagi apa tuh? Bagi orang yang tidak beriman, dia pikir dia adalah pahlawan. Kalau bagi orang yang beriman, pasti dia tahu mereka itu orang berdosa. Berarti orang berdosa menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan. Lalu? Allah. Lalu? Salah paham. Lalu? Ini boleh saya ngomong dulu? Ya, silakan, silakan. Silakan. Oke. Di dalam rencana Tuhan harus menggenapi rencananya. Karena Di mana Tuhan berencana, Bang? Di mana Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang berdosa dengan membunuh orang yang benar, itu di mana tertulis? Ya, oke. Akan terjadi penyelamatan bahwa ada nubuatan dengan zaman Hawa waktu manusia jatuh dalam dosa, dan di situ ada dikatakan bahwa terjadi perjanjian Allah kepada keturunan Hawa.
Tidak ada keturunan Hawa itu dikutuk, Bang. Nggak ada dosa Adam itu diserahkan kepada keturunannya. Anda baca Mazmur 8. Di situ Baca Mazmur memang 8. dikatakan bahwa di situ dikatakan, hai ular, kamu akan mematuk ke keturunan kaki, meremukkan Iya, kaki keturunan Hawa. Maksudnya keturunan iblis dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Ya, jadi Bukan berteman, Bang. Bukan menerima hadiah dari keturunan setan. Ya, Nggak ada itu dosa waris, itu nggak ada itu, Bang. Ya, di situ karena hukumannya yang harus dijatuhkan kepada keturunannya Hawa. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah perbuatan Hawa dan Adam itu mendatangkan hukuman. Di mana itu dalilnya? Kok ada karang-karang sendiri? Mazmur 8. Sendiri. Ya, mana Katanya dalilnya? Mana bahwa dalilnya? Kamu akan meremukkan, si ular akan meremukkan. Iya, tapi apa hubungannya kakinya. dengan penyaliban, abangku? Nggak ada hubungannya dengan Ya, penyaliban karena itu. penyaliban di sini terjadi bahwa kaki Yesus diremukkan. Alah, nggak ada hubungannya dengan itu maksudnya. Iya, kamu nggak ada hubungan karena kamu tidak beriman. Lu kok nggak beriman? Apa hubungannya Iya, betul coba? dong, kalau tidak beriman tidak ada hubungan. Ya apa Kalau hubungannya? yang Coba beriman mana akan bukti melihat dalil? seperti Mana itu. bukti dalilnya? Anda kan cuma mencocok-cocokkan paku, kaki, Ya, tangan. memang begitu ke Mana orang Yahudi. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Anda yang cocok-cocokkan. Anda itu Kristen. Jadi kaki siapa yang diremukkan? Di Coba keturunan Hawa yang mana? di mana kemudian Mana ada orang keturunan Yahudi? Hawa yang diremukkan? Di mana Coba. orang Yahudi Coba mengatakan kamu bahwa ini untuk carikan. Yesus? Carikan Ngarang-ngarang. dalilnya keturunan Hawa. Kejadian kakinya 5, Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam, laki perempuan diberkati Tuhan. Ada-ada aja. Mazmur Mana? 8 Anda Itu baca, memang Mazmur 8 nomor 2 nomor 3 Anda baca. Anak-anak Adam, keturunan Adam semuanya itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan ngarang bebas, abangku. Siapa? Coba kaki keturunannya. Ada Hawa kemarin itu siapa? orang banyak di Nusa Kambangan ditusuk paku kakinya. Ada-ada aja. Itu kan Gak ada hubungannya. Bukan Jangan bohong-bohong sini. Gak ada disalibkan, hubungannya. ada. Ada saja. jangan bohong-bohong juga kamu. Kamu nggak tahu. Karena Sekarang kamu yang tidak menyalib paham. Yesus itu Hanya apa? Yesus Yang menyalib itu diremukkan apa, Bang? kakinya. Yang menyalib Yesus itu bagi Disalib. Anda pahlawan atau penjahat? Kalau itu memang ketidaktahuan manusia untuk mengenal Allahnya dan sehingga Tuhan Pertanyaan itu saya, dibunuh dia itu sama pahlawan atau penjahat bagi Anda? Kan pertanyaanmu itu kan salah. Kok pernah saya salah? Yesus Memang bisa nggak salah. mati? Tidak ada Yesus bisa istilah nggak disalib? pahlawan, tidak Saudara, ada istilah musuh Yesusnya di situ. bisa nggak disalib tanpa ada yang mengeksekusi dia? Bisa nggak? Di situ kan nggak ada istilah ada musuh atau pahlawan situ. Loh, Anda mendapatkan keselamatan akibat dari Yang upah bikin iblis. pahlawan musuh kan kamu. Cuma Anda menerima yang bikin keselamatan kayak akibat kerja iblis. tidak. Oh, Iblis kenapa juga tidak? tahu. Kalau iblis tidak merasuki Iblis tidak Yudas, saudara, kalau iblis tidak merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3, apakah dia bisa berkhianat? Justru karena hati si Yudas sudah punya ketamakan, disitulah pengkhianatannya Bagus. Apa ditopang akibat oleh- dari pengkhianatannya? Apa akibat dari pengkhianatan Yudas? Karena pengkhianatan Yudas cuma sekedar menjual Yesus, tidak tahu Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau akibatnya ya karena dia jual Yesus, dia tidak tahu. Yesusnya akibatnya disalib. lebih jauh dari itu. Yesusnya disalib. Disalib oleh mereka. Akibat oleh Yesus orang-orang disalib, berdosa. kalian selamat. Kristen selamat. Bukan begitu. Lalu? Di dalam sebenarnya pemahaman orang manusia itu adalah membunuh Yesus saja. Dia tidak Enggak, tahu itu sekarang bukan itu tentang masalahnya. keselamatan. Coba Di dalam- saudara baca 1 di dalam Korintus 12 nomor penyaliban, 17. Itu
Bapa menyelipkan tentang keselamatan, bukan tentang bagaimana manusia itu tahu itu disalibkan karena penebusan dosa. Nggak ada yang tahu. Jadi siapa yang ngarang? Siapa Kalau yang tahu? siapa yang mengarang kalau itu untuk penebus dosa? Siapa yang ngarang? Ya, Yesus yang mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sebagai tebusan. Sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawa tanpa ada iblis? Bisa? Dengan cara? Ya, dengan cara bagaimana juga tetap terjadi. Disengat listrik, minum racun, bunuh diri, bunuh diri. Bagaimana juga tetap akan mengalami penderitaan. Nah iya berarti orang-orang yang menyebabkan dia menderita itu apa? Penjahat atau pahlawan bagi Anda? Tidak ada istilah pahlawan atau penjahat di sini. Lah, tanpa mereka bisa nggak kalian Karena selamat? tidak ketahuan manusia itu telah tidak mengenal Yesus itu siapa. Sekarang bisa nggak Dia Anda hanya selamat menganggap dia tanpa itu Yesus Anda itu dibunuh? Orang yang menyesatkan. Bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus dibunuh? Karena mereka itu menganggap Yesus itu menyesatkan. Akhirnya begitu. Makanya dia membunuh. Akibat dari mereka membunuh, Ulangi. mereka Ya, bukan akibat berkongkong bunuhnya itu, ingin membunuh tapi Yesus. di dalam pembunuhan mereka memang tujuannya menghentikan pengajaran Yesus. Di mereka tidak tahu itu tentang penyalipan itu ada penebusan dosa, nggak tahu mereka. Berarti kerjaan mereka Karena itu rahasianya Tuhan. kerjaan mereka itu berguna dan bermanfaat untuk Anda atau tidak? Tidak ada gunanya sebenarnya. Lalu salib itu apa? Salib itu memang Bapak sudah merencanakan Yesus. Nah, berarti mereka itu sangat bermanfaat sama Anda. Tidak. Lah, tanpa Tidak, mereka di dalam penyalipan, di dalam rencana Bapa dan rencana Bapak di mana lagi rencana Bapak? Bapak juga difitnah. memang itu rencana Bapa. Di mana Penebusan dosa. tertulis rencana Bapak untuk menebus dosa dengan menggunakan orang benar? Di mana? Itu Yesaya, di dalam Yesaya kan Yesaya dikatakan lagi. bahwa di Yesaya pasal Yesaya 54. lagi. Memang Yesaya menubuatkan tentang bagaimana Yesaya Yesus itu tidak ada nubuatan untuk Yesus. menebus Baca dosa Yesaya 1. manusia. Halo. Bapak bisa baca Yesaya 1 nomor 1? Di situ. Boleh baca Yesaya 1? 51 di situ. 54 kamu baru ngerti. Itu Anda Kalau satu pandai-pandai belum yang ngerti. ngambil kitabnya orang untuk agama Anda. Ya, kamu yang Yesaya pandai-pandai 50. mengambil kitab Yesaya 1. orang, bukan saya. Kamu yang pandai-pandai ngalih-ngalihin cerita, ngalih-ngalih aja. Sekarang kalau Yesus tidak disalib, Jangan Anda masuk adil surga. lah, karena itu memang sesuai nubuatan. berarti Yesus mereka disalib berarti atas iblis ini pelaku nubuat. Tidak ada Itu malah gunanya asa. mereka. Karena mereka memang tidak tahu apa yang dinobatkan oleh Bapa. Nubuatannya Yesus mati. Karena Iya mereka, kan? Bapak memakai cara mereka untuk melakukan penebusan dosa. Berarti Karena mereka juga turut andil di dalam menyelamatkan Kristen. Ya kan itu pendapatmu. Itu kan pendapatmu. Lah, lalu Pendapat yang kamu menyalib kan Yesus tidak siapa? begitu. Bapak tidak mengatakan mereka punya andil. Lalu Tidak yang ada. menyalib siapa? Yang menyalibnya Di siapa, mana ada Bapak? dalilnya bahwa mereka disebut pahlawan. Mereka disebut Yesus musuh. menyebutnya Di mana iblis. dalilnya? Orang-orang yang ingin menyalib Yesus Justru itu kalau waktu Petrus tuh bilang jangan, tidak sesekalipun kamu akan disalib. Tapi Yesus kamu ke gereja, hisap ibu jari pendeta, jangan di sini. Ilmu ndak ada, ngotot aja tanpa ilmu. Masih mending manusia separuh matang yang tadi. Ya, baik.
Ya, apa kabar nih? Baik, buka kameranya bang. Oh, harus buka kamera ya? Iya, Bang Suma nggak naksir saya kan kalau saya buka kamera? enggak. Oh enggak ya, oke. Sebentar Bang Suma. Yuk, ngomong kayak orang mau buang air. Siapa? Tadi itu. Enggak ada, enggak. Ya. Kayak habis mabok. Udah, Bang Suma udah lihat saya? Udah. Udah. Kenapa banyak pita kaset? Buka bang, buka Apa kameranya bang. Buka aja kameranya, santai aja. Saya diskusinya nggak menghujat kok. Bang. Iya, buka aja kameranya. Nggak apa-apa pun. Kita di Indonesia. Nggak, aman. nanti Bang Suma naksir lagi nggak enak saya. Waduh, Nanti Bang Suma minta tanda tangan nggak enak saya. gimana masih teman-teman? Gimana teman-teman? Orang yang bisa buka kamera tapi tidak mau buka kamera, kan? Jadi bilang kecuali memang tidak bisa buka kamera. Ada yang buka kamera tapi kayak ulat bulu. Ada lagi yang buka kameranya sebentar aja tapi kayak penjaga pohon. Ada aja. Ada lagi datang ngaku-ngaku oten tapi nyerang-nyerang kadrun, nyerang sendiri Tuhannya. Halo, Boru Pasar Ribu, buka kamera le. Halo, Boru, maju-maju ah. Nah, gitu. Oh, cantik kali abang ini. Tadi fotonya perempuan. Malam bang. Malam. Bisa diskusi kita bang? Bisa, tapi diskusi yang bagus bang. Iya, makasih. Tapi abang nggak marah kan? Hah? Abang nggak lagi marah ini kan? Abang lagi marahan sama makanannya atau gimana ini? Enggak bang, diskusi lah. Oh iya, oke. Dan Ini- kenapa malam ini kita bahas bang? Tentang orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang? Yesus Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? yang menyalibkan Iya. penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang. Bukan penjahatnya, yang disalibkan itu mengadakan keselamatan. Tapi kalau tidak ada penjahat dia nggak disalib. Oh, pas itu bang, abang pun kalian kasih sekolah nggak ada ilmumu. Ya itulah manfaatnya sekolah. Sekolah itu bermanfaat. Semua punya unsur-unsur bang. Kau pun kalian kasih sekolah kau nggak ada ilmumu. Nggak ada Nah otakmu. sekolah itu bermanfaat. Ini pembunuh ini yang Anda jadikan hadiah, upah dari pekerjaan mereka itu kan adalah keselamatan untuk abang. Iya. Kalau mereka tidak jahat, Yesus tidak dibunuh. Bukan masalah orang itu. Bodoh, manusia yang berdosa bang, manusia yang berdosa. Datanglah Tuhan Yesus penyelamat untuk menebus dosa manusia itu. Nah, Yesus sebelum mati itu kan ada iblis di situ yang merasuki Yudas, ada orang yang bikin kesaksian palsu, ada yang bikin tipu muslihat agar supaya Yesus dibunuh. Berarti mereka ini adalah Kutanya dulu bang Dudu.
Itu abang menyebutkan itu, abang sudah paham Alkitab belum? Paham long?